suatu solusi yang teman-teman itu menarik gitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini tuh disesuaikan dengan kemenarikan teman-teman. Teman-teman boleh memilih gitu ya. Mau sistem bilangan real, yaitu aljabar, urutan, nilai mutlak. Nah, saya batasi itu. Itu ya, yang menarik seperti apa. Nah, terus batasannya apa lagi nih, Pak? Jadi, batasannya itu karena teman-teman mau belajar gitu ya, belajar. Di sini mungkin perlu diskusi ya dengan teman yang lain gitu ya. Makanya di sini saya mencatatkan. Jadi mahasiswa itu nanti bekerjanya tuh dikasih dalam kelompok lah gitu ya. Jadi bentuk kelompok gitu. Kelompoknya itu 2 sampai 3 orang gitu ya. Kalau saya sih 3 orang lah cukup ya teman-teman ya, 3 orang untuk mengkaji teorema sifat aljabar atau sifat-sifat urutan. Mungkin teman-teman memilih soal apa sih yang teman-teman ini mau mencoba gitu ya. Saya inginnya pakai ini Pak, misalkan nilai mutlak. Nah, misalkan gitu ya. Itu boleh teman-teman memperdalam, terus mengkaji, terus mengamati, kemudian cara langkah-langkah membuktikan. Nah, nanti di situ juga istilahnya teman-teman harus memberikan bahasa ya, bahasa yang urutan mengenai tentang langkah-langkah yang teman-teman buat gitu ya. Nah, kemudian eh, mungkin teman-teman butuh ini ya, butuh ada petunjuk gitu ya. Nanti mungkin saya coba ngasih petunjuk ya, Bu, dalam bentuk video nantinya ya di situ di Streamlit nanti saya coba. Ini juga sedang saya kembangkan ya teman-teman. Nah, kembangkan itu ya saya menggunakan Python. Nah, ini sebenarnya masih bentuknya itu belum belum bagus ya teman-teman. Jadi saya wah ini menarik kalau misalkan masuk ke IG gitu ya, Instagram, nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang ini tuh bentuknya seperti apa ya? Nanti ada hubungannya dengan analisis supaya teman-teman juga belajar di Streamlit juga. Kemudian nanti teman-teman bisa mengembangkan kira-kira apa yang teman-teman mau apa ya, mau mengeksplor lebih dalam gitu ya. Bentar ya. Ah, bentar ya. Masih nah ini jalannya. Yang itu membuat video ya, padahal saya tidak ada kamera ya. Jadi saya membuat video. Nah ini udah jadi videonya. Ini belum sempurna. Ini sebenarnya inginnya dikembangkan untuk sekolah tadinya tuh. Nah ini C kurang C, 0 kurang C. Nah ini jadi hilang. Ini langsung 0 kurang C. Nah, jadi C. Nah ini C-nya tuh harus nanti geser. Nah itu nanti dikembangkan. Baru sampai situ nanti mungkin ditambahkan saya misalkan sifat-sifat apa eh, yang memenuhi dari semua tadi gitu ya. Nah, itu juga contoh mungkin ya. Contoh misalkan teman-teman membuat project itu bukan hanya menggunakan secara YouTube ya, begini ya istilahnya tuh. Tapi juga bisa membuat project itu bisa membuat dari PowerPoint gitu ya, atau juga bisa dari mungkin Canva bisa ya. Nah, kalau saya menggunakan Mamin Python ya, jadi nggak pakai kamera misalnya, langsung gitu. Akhirnya hasilnya ada. Nah itu contoh gitu ya, ini belum saya selesaikan, nanti saya kirimkan lewat stream. Gitu ya. Nah nanti itu video itu tuh ya sebenarnya itu untuk sebagai petunjuk aja gitu ya. Ketika teman-teman kira-kira apa ya yang saya bisa untuk menjelaskan kepada siswa SMP misalkan ya, kepada siswa SMA gimana gitu ya. Tapi yang berkaitan dengan analisis real gitu. Nah, terus bentuk format luarannya.
teman-teman ya, di sini tuh laporannya tuh tertulis ya. Ya, kalau bisa 10 halaman ya. 10 halaman itu maksimal lah gitu ya. Saya batasi aja. Dengan format penulisannya itu ya ilmiah gitu ya. Kemudian ada video ya presentasi ya dari kelompok ya teman-teman ya. Durasinya itu 5 sampai 7 menit gitu. Terus lembar kerja mahasiswa itu di LKM ya teman-teman. Ya, LKM jadi teman-teman itu membuat ya ringkasan materi dan latihan soal yang dibuat oleh kelompok itu. Nah, dari tiga ini ya teman-teman, ini adalah tugas. Ya, tugas itu kemana nih Pak? Nanti disimpannya. Jadi teman-teman tuh menyimpan di sini nih uploadnya. Nah, jadi namanya itu siapa ya? Misalkan Ujang, Dadan, terus dengan Deden, misalkan kan gitu ya. Jadi Ujang itu Ujang koma, misalkan gini ya, Ujang. Nah, namanya itu nanti Ujang, koma, Deden, koma, eh, Dadan, gitu ya. Nah, gitu. Terus NIM-nya itu nanti disamakan dengan urutan tadi yang di atas. Satu satu satu. Misalkan ini ya, NIM-nya satu satu koma dua 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 koma tiga 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 tiga. Nah, contoh ya teman-teman. Nah, lalu nanti laporannya apa aja di sini? Ya, ini bentuknya link. Jadi teman-teman itu pakai Drive ya, hasilnya misalkan tadi ya, link laporan tadi 10 halaman. Nah, dari 10 halaman ya itu kan satu kelompok ya. Jadi misalkan saya pakai HTTPS ya, HTTPS atau copy paste di situ nggak apa-apa. Misalkan project 1.com misalkan ya. Contoh nih, terus Pak kalau videonya, jadi videonya itu bisa masuk ke sini, gitu ya, videonya, Ctrl V. Nah, ini kedua, misalkan. Kedua Pak, ini yang ketiga, ini yang ketiga, nah, gitu ya. Dah, gitu ya. Nah, setelah itu, sorry ya, ini saya upload. Nah, udah dapat seperti ini, teman-teman nanti tinggal kirim di sini. Kirim. Terus hasilnya gimana Pak nanti? Nah, ini udah tugas hasil, ya udah terkirim artinya. Jadi kalau misalkan saya melihat dengan menggunakan Google Google Form saya gitu ya, atau Google Sheet ya. Ya, saya cek dulu, takutnya nanti teman-teman kurang yakin gitu ya, apa nanti tugas saya sudah masuk atau belum Pak? Gitu ya. Kita cek dulu, harus tenang ya. Ini saya kadang-kadang. Nah ini ya, analisis real, analisis real, analisis real. Mana nih? Oh ini, sebentar. Analisis ujian tengah semester. Aduh, sebentar ya. Ini kok. Nah, right. Nah, ini ada. Nah, ini tadi jawabannya udah masuk Pak, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, Ujang ya, di sini udah ada Ujang, Deden, Dadan, 1123, ini HTTPS sudah masuk ya. Jadi, ini sebenarnya untuk tadi menarik nih kayaknya. Teman-teman ya, menarik nih. Bisa masuk gitu ya, bisa masuk nih. GeoGebra juga bisa masuk gitu ya. Ya, asal kita konsisten aja sih sebenarnya belajarnya itu ya. Kalau saya belajar analisis itu, saya memperkirakan ke IT itu apa gitu. Banyak ternyata ya teman-teman analisis real. Makanya umur saya segini itu mempersiapkan
membutuhkan waktu tua gitu ya. Jadi jangan sampai saya mensia-siakan waktu gitu ya teman-teman. Jadi saya harus mempelajari lebih banyak gitu ya. Kayak manin, kayak apa. Nah, itu teman-teman. Jadi itu dari teman-teman tinggal baca di sini ada kriteria bobot penilaiannya gitu ya. Nah, nanti ini juga sebagai istilahnya penilaian teman-teman ketika teman-teman membuat suatu project atau pembuatan video. Nah, ini ada catatannya gitu ya. Nah, termasuk ini ketepatan waktu ya. Jadi ketepatan waktu itu ada nilainya nih teman-teman ya. Jadi kata siapa nggak ada nilainya gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan pembuatannya itu 1 minggu ya teman-teman ya. 1 minggu. Jadi pengumuman LMS atau ke LMS Streamlit yang saya sudah buat gitu. Nah, nanti kelompok itu satu kelompok itu ada 3 mahasiswa lah. Itu ya jangan dua lah, jangan satu, kasihan juga. Dan juga istilahnya satu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya lebih baik teman-teman punya diskusi ya, teman-teman diskusi untuk cara untuk membuat proyeknya seperti apa. Gitu ya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin saya sudah selesai ya. Nah, silakan ini ada Putra Adi Diansyah ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Maaf, kelompok kan 2 atau sampai 3 ya Pak. Ini bisa gak 4 Pak? 4 orang kelompoknya, biar sama kayak Oh, Pak. kelompok mata kuliah Bu Gida 2, bikin kelompok juga sama. Karena Tapi ini ya. anggotanya 4 kalau yang di Bu Gida. Gimana Pak? Oh, ini karena oh, Bu Gida 4 ya? Iya, 4 orang Bu Gida. 4 orang. Ya, sudahlah, 4 orang aja ya. Tiga atau empat, Kalau Ya. Pak. ya Hah? 3, 3 atau 4, kalau di Bu Gida tiga 3 atau atau 4 empat ya, ya. Boleh-boleh ada yang 3, ada yang 4 itu diperbolehkan. Gitu. biar Kalau nggak misalkan ya bikin lagi seperti gitu jadinya kalau ya ada yang betul salah. betul betul. Ada yang kemarin yang tadi yang kemarin ya kemarin kalau nggak salah. Itu juga ada yang protes juga gitu. Pak, kok di sini jumlahnya ya soal jumlah mahasiswanya itu tidak pas Pak. Oh iya, berarti 3 dan sampai 4. Nah, tadi yang saya 2 dengan dan 3 itu tadinya saya punya rencana tadinya 2 aja gitu ya, tapi kalau analisis kayaknya kurang pas gitu ya, hanya cuma 2 orang, jadi minimalnya 3. Nah, 3 atau 4 lah jadinya, ya seperti itu. Gitu ya. Terima kasih Oke, Pak. Terima kasih. sama-sama. Jadi jangan ganti Pak, kelompok lagi. Ya, kalau 3 ganti 2 malah jadi ganti kelompok ya tentunya. Oke, kalau 2 apalagi silakan. bikin lagi kelompoknya nanti. Iya, ini malah jadi ribet ya jadinya ya. Oke, mungkin Bapak ada lagi izin mau bertanya lagi Desanti Mariam, silakan. ya. Bapak di situ teh kan tugasnya yang satu ada PDF, yang satu ada LKM. Nah, di Santi sendiri masih belum bisa membedakan gitu antara tugas PDF dengan LKM itu bedanya di sebelah mana gitu. Oke, terima kasih atas masukannya. Jadi Terima kasih yang Bapak. LKM itu sebentar ya, saya cek dulu di sini. Kok ini? Nah, ini ya. Jadi yang LKM ini, nah ini ya teman-teman kita. Nah ini ya. Jadi lembar kerja mahasiswa itu ya itu saya sudah memberikan keterangan, hanya mungkin kurang jelas saja gitu ya istilahnya. Terlalu singkat nih Pak, apa nih maksudnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu kan kalau misalkan 10 halaman ya, jadi 10 halaman format penulisan ilmiah itu misalkan teman-teman itu membahas salah satu aja ya, salah satu, nggak semua harus teman-teman tuh menuliskan misalkan saya apa namanya itu aljabar. Nah, jadi urutan dengan nilai mutlaknya itu tidak perlu gitu ya teman-teman. Jadi hanya salah satunya aja.
Misalkan aljabar nih ya, jadi teman-teman tuh yang laporan tertulisnya itu, teman-teman itu menjelaskan secara mendetail mengenai tentang aljabar itu di dalam analisis real, gitu ya. Contohnya misalkan tentang komutatif, ya, distributif, ada asosiatif. Nah, itu kan istilahnya itu sifat-sifatnya saja. Kemudian ada permasalahan, gitu ya, ada permasalahan mengenai tentang memecahkan soal mengenai misalkan ada soalnya itu buktikan kalau a kali nol itu sama dengan nol. Itu kenapa sama dengan nol. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan ya, yang waktu pertama. Nah, teman-teman itu kan menuliskan. Nah, jadi setelah teman-teman menuliskan itu a kali nol itu sama dengan nol, kemudian teman-teman tuh menemukan ada sesuatu yang masih teorema. Nah, teorema itu tuh harus dibuktikan lagi, ke atas lagi kan. Oh, ini teorema yang belum saya buktikan, yang ini. Nah, teman-teman tuh bahas lagi. Gitu. Uh, Dijelaskan, terus kemudian kalau perlu istilahnya bahwa teman-teman yang tadi dituliskan itu ada contohnya. Contoh saat teman-teman itu mengajar di SMP, misalkan tadi yang saya tampilkan x pangkat 2 dikurang dengan 6x ditambah 7 itu sama ditambah 7 ya, misalkan sama dengan nol. Kenapa sih X itu sama dengan 1? Nah, ada langkah-langkahnya di situ. Langkah-langkahnya itu ya itu berdasarkan dari sifat-sifat aljabar. Jadi ya harus mendalam lah istilahnya tuh untuk yang laporan tertulis PDB gitu. Nah, kalau yang lembar kerja LKM itu hanya berisi ringkasan aja dari tulisan teman-teman materi yang istilahnya itu panjang-panjang itu gitu ya, istilahnya tuh yang teman-teman tuh udah teliti, seolah-olah meneliti gitu ya istilah itu. Jadi kan kebanyakan siswa SMP itu ketika menghitung X tambah 2 sama dengan 5, kenapa tambah 2 itu lompat? Nah, itu kan kadang-kadang mereka tidak paham. Negatif 5. Nah, itu dibahas oleh teman-teman. Nah, seharusnya itu adalah prosesnya itu mereka harus memahami mengenai tentang operasi inverse misalkan, yaitu supaya duanya itu dihilangkan, maka maka duanya plus 2 itu dikurangi dengan 2 supaya ada keseimbangan ya, keseimbangan ya teman-teman ya. Maka 5 juga harus dikurang 2 gitu ya teman-teman. Tapi kebanyakan siswa itu lompat-lompat aja gitu kan, tapi tidak mengerti mengenai tentang apa maksudnya gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan teori counseling. Nah, teman-teman itu bahas dulu teori counseling itu apa gitu ya. Nah, dijelasin dulu teoremanya itu dibuktikan dengan sifat-sifat itu, kemudian contoh cara teman-teman itu mengajar di kelas. Contohnya apa? Jadi masing-masing itu ada contoh. Nah, kalau yang nomor 3 ya, teman-teman tuh hanya meringkas saja. Jadi yang teman-teman sudah catat-catat itu ada hal-hal yang pegangan penting gitu ya. Contohnya apa? Misalkan A kali nol itu sama dengan nol. Misalkan ya teorema ini menyatakan bahwa A kali nol itu adalah sama dengan nol. Dan itu sudah dibuktikan pada laporan tertulis. Gitu ya teman-teman. Dan teman-teman juga istilahnya itu ya harus ya membuat latihan soal ya. Soalnya itu tanpa menggunakan, saya nggak tuliskan di situ ya, gunakanlah jawabannya, karena kan istilahnya mereka sudah istilahnya tuh sudah diberikan, anggaplah mereka sudah diberikan suatu metode pengajaran oleh teman-teman. Jadi teman-teman itu membuat satu ringkasan, ringkasannya itu adalah teorema-teorema yang teman-teman kumpulkan di situ, gitu ya, sebagai sebagai nantinya seolah-olah nih ya, sebagai seolah-olah nanti siswanya akan melihat gitu ya, melihat dari hasil teorema-teorema yang ada yang sudah dibuktikan itu. Jadi yang di LKM itu nggak usah dibuktikan lagi, hanya dirangkum aja. Nah, lalu kemudian ada latihan soalnya gitu ya. Jadi latihan soalnya istilahnya itu yang berkaitan dengan teorema-teorema yang ada gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini adalah lembar kerjanya mahasiswa gitu ya,
Jadi teman-teman itu adalah mencari soal-soal lain gitu ya, soal-soal pembuktian lain ya, istilahnya tuh yang ranahnya itu pembuktian gitu ya. Kalau yang nomor satu itu bagaimana teman-teman membuat cara mengumpulkan teorema-teorema yang ada lalu dibuktikan, kemudian cara metodenya yang disampaikan kepada siswa, itu kan tugasnya mahasiswa kan gitu ya. Nah, yang ketiga itu memberikan ringkasan-ringkasan teorema yang sudah dikumpulkan. Kemudian teman-teman itu membuat soal-soal baru tanpa tanpa kunci jawaban, gitu ya. Jadi tanpa kunci jawaban, tapi soal-soal yang berbeda dengan yang nomor satu. Nah itu penjelasannya seperti itu. Gitu. Gimana Desa? Desa uh, Desanti ya, Desanti ya, Desanti Mariam, Iya, Pak. gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman, silahkan. Gitu ya. Nanti ini saya coba selesaikan supaya ini teman-teman nggak usah buat ya, sorry ya. Ini teman-teman nggak usah buat. Jadi gimana Pak nantinya? Ya, nanti menikmati aja gitu ya maksudnya. Nggak usah buat. Nantilah saya istilahnya yang membuat metode tersebut ya. Oke, ada yang mungkin teman-teman? Eh, ada yang lain atau udah cukup? Videonya seperti itu, seperti yang Bapak itu, Videonya biasa atau aja, gimana Bapak? nggak usah yang seperti saya. Jadi videonya itu Oh iya. misalkan teman-teman sedang menjelaskan, terus ada tulis-tulisannya. Nah, itu aja. Jangan dulu ke situ lah. Kayak Itu micro masih jauh teaching lah. lagi. Masih nanti Kayak nantilah itu mah nanti ada ceritanya lah gitu ya. videonya Karena Pak, apakah seperti micro teaching lagi? kayak gitu, betul. Kayak micro teaching, kayak Jadi kayak ya presentasi aja mungkin ya. presentasi, nah kayak gitu. Cukuplah saja yang ribet-ribet lah gitu ya. Jadi Atau teman-teman mau buat tulisan juga di samping gitu ya. di Zoom berarti bisa Pak, lewat Zoom gitu, di record Ya, gitu. gitu aja. Jadi kita nggak usah sampai ke yang keren dulu lah, nantilah itu mah. Ya, Pak, Ya, tadi juga teman-teman. lihat Bapak tiba-tiba bikin video otomatis. Aduh, itu gimana bikin video otomatis kayak gitu? Ya, itu ada cara. Jadi semua orang itu ada prosesnya. Saya juga proses sebenarnya. Nah, Baik, Bapak. mungkin kalau mau belajar, ya datanglah ke sini. Gitu. Datanglah ke sini. Harus siap hafalan coding itu, Pak. Inggrisnya harus Ya, bagus juga itu. iya, iya, gitu ya. Saya juga tadinya mau mengadakan pembelajaran juga yang LKPD, Streamlit, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, ternyata karena mungkin keterbatasan ya, atau waktu atau keterbatasan eh, kesukaan apa namanya tuh kalau orang tuh hobi ya, hobi nih membuat eh, kayak 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 misalkan tadi video itu saya pakai menggunakan coding aja gitu, yang tadi itu coding aja. Jadi Itu cuma eh, diklik doang sama Bapak karena tiba-tiba coding. ya sebentar Bapak ya, klik sekali gimana tiba-tiba gimana berjajar codingnya itu gimana? Itu tiba-tiba ya. tiba-tiba codingnya bisa seperti bikin video sendiri Bisa pakai gitu. AI tapi beda Bisa gitu. itu bisa masuk ke gambar nantinya. Gambar misalkan eh ya udah banyak ya sebenarnya itu ya. Ya kemana gitu. Ini video tuh banyak gitu teman-teman. Ya. Ini baru saya 2 hari saya belajar karena memang saya suka Python ya teman-teman ya. Dari tahun 2020 ya. Kenapa saya suka suka Python gitu ya atau coding karena
terus terang aja ya teman-teman ya. Jadi lagi dosen-dosen itu lagi senang-senangnya pembelajaran biasa gitu. Dulu 2020 ya. Jadi 2020 sampai sekarang tuh masih dikatakan dosen itu masih belajar itu biasa-biasa aja gitu. Pembelajarannya tuh gitu. Nah, jadi bukan artinya itu bahwa dosen eh, nggak punya kompetensi, punya gitu, punya, mereka punya, hanya dia belum manfaatkan ke sana gitu teman. Nah, itu kesempatan saya gitu, mengambil satu peluang sebenarnya tuh di pendidikan itu tidak ke basis ke sana gitu. Kenapa kita nggak ambil aja gitu kan teman? Kita ambil start aja dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan tahun 2020 itu memprediksikan, kan belum tahu AI ya waktu itu ya. Saya sudah belajar tentang AI gitu. Nah, dari teman-teman waktu itu dari ITB itu baru baru masuk AI itu, baru mengenalkan tentang Python. Nah, saya masuk gitu di kelasnya mereka gitu ya. Nah, dari kelasnya mereka saya pelajari, ternyata bisa nih kayaknya kan gitu. Saya tanya-tanya juga untuk pendidikan ada nggak? Saya tanya gitu. Ternyata dikatakan oleh pihak mereka nggak ada. Wah, ini peluang lagi gitu kan. Wah, kalau pendidikan nggak ada berarti saya yang harus mengadakan yang tentang pendidikan kalau gitu teman-teman ya. Seperti itulah bentuknya itu. Makanya sebenarnya masih banyak ya contohnya tuh kayak Simpi ya. Kalau teman-teman Simpi belajar, wah kayak untuk ke siswa itu mempelajari kayak lompat gitu tuh bisa, tapi nggak seperti Python yang manual gitu. Mana ya scamper dan landasan. Sebentar ya. Ya, saya sampai kumpulin latihan-latihan saya gitu ya. Nah, ini nih. Ini sederhana aja gitu. Ini saya jalanin dulu. Bukan ini, sorry. Nah, ini yang ini dong. Nah, kayak gini, ini biasa, gini-gini aja tuh, tuh kayak gitu. Set. Nah, diferensi cukup gitu aja dulu. Nanti banyaknya menanti gitu lah ya. Mau lagi. Ini saya jalankan lagi. Nah, ini intersection, union, terus eksklusif, lalu kemudian reference. Itulah. Jadi ya bentuknya kayak coding biasa gitu ya, Python gini. Nah, begini ya. Nah, kalau yang Streamlit yang dibuat kayak gini, teman. Nah, yang analisis real ya ini. Sebenarnya kalau misalkan dipelajari sebenarnya mudah gitu ya, teman-teman. Saya ngetik juga banyak-banyak ini. Sehingga berubahlah. Jadi macam seperti ini. Ya. Dalam bahasa Inggris semua ya, Pak ya? Hah? Dalam bahasa Ya, Inggris ya. semua itu. Aduh, susahnya Betul, itu, Pak betul. tuh. Susahnya Jangan, bahasa jangan. Kalau Inggrisnya siswa itu. nggak usah. Saya pikir gitu. Biarlah gurunya yang apa berkorban. Saya berpikir begitu. Biar gurunya yang berkorban. Siswanya itu yang menikmati. Gitu. Biar mau seperti apa, nantilah siswa itu ketika mereka sudah termotivasi, sudah mau belajar sendiri, nanti ketika dia mahasiswa di 2045 katanya kan generasi emas ya, teman-teman. Generasi emas baru mereka bisa mengembangkan ke sana baru. Oke. Tapi kalau misalkan untuk pelajaran matematika dengan menggunakan Python Streamlit atau istilahnya Pygame ya, atau Maning atau yang Maning ya, atau apapun ya. Nah, itu jangan dulu, jangan dulu. Jadi mereka itu analisis matematik dulu. Apa yang dikatakan Jason Huang mengatakan bahwa siswa itu diajarkan analisis dulu. Jadi diajarkan analisis matematika.
Kalau misalkan ke sananya, baru mereka diajarkan mengenai tentang coding itu ketika mereka sudah mahasiswa, gitu ya. Seperti itu. Gitu, teman-teman. Oke, gimana, teman-teman? Saya lihat kayaknya banyak yang termotivasi nih ya. Lihat kayak gitu. Tapi Pak, dari Termotivasi mana Pak. kok? Tetapi lihat codingnya itu udah gimana ya? Jadi udah tinggi gitu kan, turun lagi Pak gitu. Coding itu sederhana dulu. Jangan dulu terlalu tinggi. Nah, yang teman-teman lihat, ya, mungkin teman-teman lihat seperti saya seperti ini, kayaknya Pak Martin itu banyak. Enggak, ini tuh awalnya tuh rencana dulu. Jadi sedikit dulu, banyak gitu. Jadi yang bertahap itu apa dulu? Yang paling capek itu ceritanya, bukan codingnya. Kalau coding itu mengikuti apa yang kita mau rancang tuh apa. Oh, saya mau merancang misalkan menu. Oh, menu itu fungsinya ini. Kayak matematik. Matematika itu gini. Anda mau menceritakan tentang, ada tahu rumus fungsi. Udah tahu rumus fungsi. Tapi teman-teman itu mau menceritakan fungsinya tentang lingkaran. Apa ya yang saya pikirin? Pastikan di skenario dulu. Lingkaran itu mencari titik dulu. 3 titik dulu di mana arahnya. Terus titik itu tuh kemudian kita kasih namanya garis dulu. Lalu titik kedua, 2 dengan 3 dikasih garis dulu. Nanti ke titik 1 dengan 2 garisnya titik tengah. Nah itu yang pusing. Jadi bukan si codingnya sebenarnya. Jadi si coding itu hanya mengikuti kita, gitu, mengikuti kita apa yang kita mau. Kamu mau bikin garis, nah tinggal pakai line aja, kayak gitu promptnya. Kayak GeoGebra begitu, mau caranya apa line. Nanti dikasih line, oh udah. Nah, yang jadi masalah itu cerita bagusnya itu gimana? Itu teman-teman. Kalau saya begitu, bukan codingnya sebenarnya, gitu ya. Jadi lama-lama kemudian cerita yang sederhana itu awalnya itu sedikit dulu, nanti oh bisa nggak jalan, nggak, oh jalan, nanti ditambah lagi, jalan nggak, oh jalan, oh nggak jalan, kenapa nggak jalan, nanti kan dilihat oh di sininya nggak bisa jalan tuh karena ininya, oh nanti lama-lama kemudian cerita-cerita teman-teman tuh seperti seolah-olah banyak, seolah-olah seperti teman-teman lihat codingnya banyak, padahal enggak, gitu ya. Padahal saya kalau misalkan diteliti-teliti ya fungsinya aja itu cukup 3 16 komen sebenarnya gitu. Hanya saya mengembangkan cerita-cerita lebih banyak. Seolah-olah melihatnya tuh coding tuh banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau bagus itu coding itu sedikit, teman-teman. Itu yang paling bagus. Sedikit tapi bisa banyak ceritanya. Nah, itu yang sebenarnya algoritma efektif algoritma sebenarnya. Itu yang bagus. Jadi bukan banyaknya. Gitu ya. Oke, itu mungkin teman-teman ada lagi. Itu cerita saya aja sih. Ya, ya kalau tidak ada mungkin gitu mungkin ya teman-teman. Selamat bekerja gitu ya. Sukseslah selalu dan saya percaya lah istilahnya tuh yang kayak kayak yang bikinan saya seperti itu teman-teman bisa lebih dalam lagi lah istilahnya. Kenapa? Karena saya melihat itu teman-teman tuh masih muda dibandingkan saya yang sudah tua gitu ya. Jadi masa lah, masa teman-teman yang masih muda dikalahkan yang tua gitu ya. Makanya saya juga belajar dari Prof. Utari. Ya, Prof. Utari itu udah umur 70 berapa sekarang ya? 75 atau 70. Dulu pernah ngomong ke saya, masa kamu masih muda Pak Martin? Saya aja yang sudah tua sudah membuat berapa jurnal gitu ya. Wah, saya sampai kepikiran. Iya juga ya. Kepikiran masa saya waktu dulu gitu ya. Masih nah itu terinspirasi. Saya berpikir iya ya, kenapa saya masih muda menyanyiakan umur saya gitu ya, teman-teman. Nah, gitulah maksud. Itu mungkin teman-teman itu saja yang saya bisa sampaikan ya. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan ada kesulitan
mengenai tentang teknis yang tadi, teman-teman boleh WA ke saya. Pak, udah masuk, saya kurang yakin ketika saya mau masuk ke tugas saya. Oke ya, teman-teman. Itu saja. Ada lagi mungkin sebelum itu saya leave? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya semuanya. Tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas. Ya. Oke, kalau gitu saya izin leave ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Makasih Bapak.